Rustam Effendi menuding Egy Sujana merupakan sosok orang besar di balik kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang selama ini bergulir. Rustam yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini mengatakan bahwa orang besar tersebut bukan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA, namanya Egy Sujana, tegas Rustam jelang pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya, Kamis, 22 Januari 2026. Secara terang-terangan, Rustam Effendi menyebut Egy Sujana sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses yang sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana karena proses ini, Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur, karena saya di situ, ujarnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh TPUA datang untuk menguatkan solidaritas dengan Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, RRT. Ia meyakini bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah palsu dan dibuat oleh pihak tertentu. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat artinya ijazah itu palsu, imbuhnya. Rustam menegaskan pihaknya akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Oleh karena itu kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasannya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya, katanya. Ia bahkan menyebut satu nama yang menurutnya kerap beredar di kalangan aktivis. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Di situ beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir klarifikasi. Kita ketemu, jelas dia. Terbaru, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis status tersangkanya telah dicabut setelah keduanya mengajukan Restoratif Justice, RJ. Rustam Effendi menolak keras status tersangka sekaligus tawaran Restoratif Justice dalam kasus ijazah Jokowi. Rustam Effendi mengaku banyak mendapat tawaran Restoratif Justice, RJ, dari pihak yang disebutnya dekat dengan Jokowi. Berbeda dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sudah lepas dari jeratan hukum, Rustam menegaskan akan maju terus bersama tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Rustam menegaskan menolak jalan damai itu dan memilih terus berjuang membongkar keaslian ijazah Jokowi demi kepentingan bangsa. Penggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Roy Suryo menyebut laporan polisi, LP, oleh Jokowi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak dicabut. Oleh karena itu, ia mempertanyakan penghentian penyidikan terhadap keduanya melalui Restoratif Justice. Restoratif Justice merupakan penyelesaian perkara pidana melalui proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait. Rai juga menyinggung pernyataan Egy Sujana dan Damai Hari tidak pernah minta maaf kepada Jokowi. Yang menarik tadi kata Mas Rai ya, bahwa nggak ada alasan untuk SP3 pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, padahal kan di situ sudah terjadi pertemuan dengan Jokowi, ucapnya. Kata dia, dalam pertemuan itu ada tim penyidik yang menjadi saksi pertemuan kedua pihak. Ia mengungkap ada juga saksi dari relawan Jokowi. Menjadi saksi bahwa terjadi pertemuan di sana, ada permintaan maaf, ada peluk-pelukan, katanya. David pun menyatakan sudah ada perdamaian dalam pertemuan tersebut.